antum mengatakan ini kan bisa jatuh ke haram nih, dan salah satu alasannya adalah mudarat ke depannya itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Kalau tadi ilahnya adalah penyakit yang akan terkena dampaknya di suatu saat nanti, bukankah itu sama saja seperti kita mengkonsumsi gula nih Pak Ustadz, yang mungkin dampaknya akan nampak beberapa tahun ke depan. Banyak penyakit-penyakit itu disebabkan oleh gula, di antaranya adalah diabetes nih Pak Ustadz. Betul. Nah kalau rokok karena dampaknya ke depannya itu bisa diharamkan, apakah gula juga bisa diharamkan begitu nih Pak Ustadz? Baik, ketika kita berbicara tentang rokok ya, itu pasti rokok yang sekarang beredar dan itu diperjualbelikan oleh masyarakat, dan itu adalah produk yang telah tersebar larangan-larangannya itu, baik itu di di kalangan masyarakat atau memang sudah disebarkan oleh pemerintah itu tentang wajibnya mengingatkan masyarakat tentang merokok. Artinya apa? Di sana ada bahan yang berbahaya dan dampak yang berbahaya. Nah, bagaimana dengan gula gitu ya? Kalau kita perhatikan, kita bandingkan antara rokok dengan gula. Maka gula itu adalah satu benda yang pada asalnya terbuat atau diproduksi dari bahan-bahan yang mubah. Bahan-bahan yang memang bisa dikonsumsi gitu. Nah, adapun rokok dia dibuat dari bahan-bahan yang memang dari awal itu bahan, ada racun misalnya seperti itu. Ya, ada zat-zat yang membuat dia candu, ada zat ini dan itu dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau kita rinci lagi itu memang luar biasa gitu. Kita heran saja kenapa masih ada orang yang mau mengkonsumsi itu sementara itu terbuat dari bahan-bahan yang kotor dan bahan-bahan yang beracun. Berbeda dengan gula. Dia adalah satu benda yang memang terbuat dari benda-benda yang mubah gitu. Misalnya dari mana? Dari tebu misalnya, atau dari aren seperti itu. Maka tidak ada masalah pada asalnya untuk mengkonsumsi gula. Nah, bagaimana dengan dampaknya? Sebagaimana rokok itu ada mudaratnya, gula itu juga ada mudaratnya. Maka mudarat yang ditimbulkan dari gula itu adalah pada orang yang memang sudah dalam kadar yang berlebihan. Gitu. Orang yang sudah berlebihan dia mengkonsumsi gula sehingga menimbulkan penyakit bagi dirinya, maka dirinya bisa menjadikan gula itu sebagai satu makanan atau satu hal yang dikonsumsi harus secara terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Nah, ketika dia mengharamkan itu, maka itu untuk dirinya sendiri gitu. Bukan untuk orang lain yang sebenarnya sama sekali tidak ada masalah dengan gula, dia tidak ada sakit diabetes gitu. Ya. Nah, kalau rokok tadi, ya ini sungguh berbeda sangat jauh daripada gula. Rokok dibuat dari bahan-bahan yang jelas dia ada racun, ada zat ini, zat itu dan lain sebagainya. Maka itu tidak bisa disamakan. Hanya saja memang rokok itu kadar campuran-campurannya itu sedikit sehingga ketika orang merokok itu dia tidak berdampak langsung kepada kesehatannya. Dampaknya nanti ketika sudah tua atau ketika memang dia tidak lagi memiliki antibodi yang kuat untuk menakar, untuk untuk membentengi dirinya dari penyakit yang dia timbulkan dari rokok tadi. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Satu memang terbuat dari zat yang dibolehkan. Dua, yang lain rokok tadi itu terbuat dari zat yang memang itu bukan zat-zat makanan, zat-zat untuk konsumsi manusia. Jadi berbeda. Nah, di dalam dalil kalau untuk mengharamkan atau mencegah diri kita untuk tidak mengkonsumsi gula tadi secara berlebihan, itu dalilnya berbeda daripada rokok tadi. Kalau rokok wala tulqu biaidikum ila tahluka. Nah, kalau gula atau makanan-makanan lain yang menimbulkan penyakit, kolesterol dan sebagainya, maka menggunakan dalil wa kulu washrabu wala tusrifu, dan makanlah, minumlah akan tapi jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu bisa menimbulkan mudarat. Jadi memang mudarat itu bisa ditimbulkan dari memang benda yang memang asalnya mudarat. Kedua, dari sesuatu yang asalnya mubah tapi dikonsumsi berlebihan sehingga dia menjadi mudarat. Jadi itu secara kias ada sedikit perbedaan. Allahu taala alam.